Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, sekeluarga, murah-murah rezekinya. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi terakhir di Manchester United, di mana keluarga Glazer ini berancang-ancang untuk menjual Manchester United. Ini berita yang menurut gua mengejutkan sekaligus menggembirakan kalau menurut gue ya dengan amatiran, karena setelah cukup panjang perjuangan, katakanlah demikian, dari fans Manchester United untuk mengusir Glazer, nampaknya sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Hal yang mengherankan menurut gue adalah kenapa Glazer melepas. Ini sudah gue bahas di video gue sebelumnya. Nampaknya memang ada hal-hal besar terkait dengan kondisi ekonomi global, terutama yang diprediksi, yang diperkirakan di tahun 2023. Inilah yang membuat akhirnya keluarga Glazer ini memutuskan untuk menjual Manchester United. Ada yang mengatakan ya karena Cristiano Ronaldo dan lain-lain. Menurut gue bukan itu ya, karena skup bisnisnya jauh lebih besar dari hanya sekedar Cristiano Ronaldo meninggalkan Manchester United. Sebelumnya pun juga sudah demikian ya, dan Glazer sama sekali tidak terpengaruh. Maksud gue adalah sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo, apa yang terjadi selama berapa belas tahun, 15-17 tahun terakhir ini, menurut gue juga dengan segala dinamikanya, protes besar-besaran, ya kan, demo besar-besaran, dan selalu konsisten dilakukan, ini juga tidak berpengaruh bagi Glazer. Karena menurut gue sih, memiliki klub sebesar Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia dengan valuasi terbesar di dunia salah satunya, ini sesuatu yang tentu saja sangat menggiurkan dari sisi bisnis. Namun ternyata Glazer memutuskan akan segera menjual Manchester United. Ada banyak kabar mengenai kepemilikan selanjutnya dari Manchester United yang gue perkirakan, yang gue prediksi dengan amatiran ya, prediksi gue. Mungkin prosesnya akan sedikit panjang. Kenapa demikian? Karena yang berminat untuk bisa memiliki Manchester United selanjutnya ini sangat banyak. Dan bukan tidak mungkin, karena banyaknya peminat, maka akan terjadi perang harga. Manchester United sekali lagi merupakan klub sepak bola salah satu yang terbesar dari sisi pendapatan, dari sisi size ya, ukuran valuasi juga demikian. Uh, Market globalnya juga sangat luas, sehingga potensi bisnisnya juga secara global bahkan ini sangat-sangat besar. Dan ya karena itulah banyak peminat untuk mengakuisisi atau menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Kali ini gue ingin membahas ringan amatiran ala gue, kira-kira siapa, pihak mana yang berpeluang untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Menurut gue, ringan amatiran, akan ada 3 pihak secara umum ya, secara besar, yang memungkinkan untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Nomor 1 menurut gue, konsorsium dari Amerika Serikat. Maksud gue begini, akan ada sekumpulan investor atau pebisnis ya secara bersama-sama yang membentuk konsorsium dari Amerika untuk mengakuisisi Manchester United. Itu menurut gue sangat mungkin terjadi. Masih sangat mungkin terjadi, di mana ya gue melihat investor dari Amerika, pebisnis dari Amerika ini juga masih cukup banyak di sepak bola, artinya jadi pemilik di klub sepak bola utamanya di Inggris juga ya. Dan bukan tidak mungkin ya mereka juga akan berusaha untuk mendapatkan Manchester United. Hanya saja menurut gue ringan amatiran, kalau melihat track record dari para pemilik yang berasal dari Amerika, ringan amatiran arah gue sih, nampaknya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Gue melihat ada perbedaan kultur, ada perbedaan budaya, bagaimana melihat olahraga terutama sepak bola. Mungkin di Amerika sisi sportainment ya, atau hiburan sport itu sangat kental. Dan mereka pun pebisnis-pebisnis di sana, investor-investor di sana cukup bagus, cukup piawai ketika harus mengemas sport itu dengan entertainment. Bisa dilihat di olahraga-olahraga khas Amerika ya, basketball atau mungkin American football dan lain-lain. Ketika mereka melakukan pertandingan dan lain-lain, ini bisa dikemas dari sisi entertainment
dan ujung-ujungnya nanti terkait dengan bisnis ya, dan muaranya akan ke sana, ini dengan sangat baik. Hanya saja kultur seperti itu nampaknya menurut gue dengan amatiran ini berbeda di Eropa, di mana sisi entertainment dan bisnis ini bukan yang utama, tapi lebih dari sisi gengsi dan juga prestasi. Ini yang lebih utama menurut gue sih. Seperti itu keadaannya, sehingga ya tidak ketemu. Dan ini juga kan yang terjadi di Manchester United maupun juga klub-klub lainnya di Eropa ya, bukan hanya di Inggris, yang memiliki pemilik dari Amerika. Dan gue juga melihat ya, kita sudah punya ya kan Glazer saat ini, bagaimana keadaannya, kulturnya menurut gue juga seperti itu, sehingga ya gue sih dengan amatiran berharap tidak ada lagi Glazer selanjutnya di Manchester United. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti diberitakan dari Timur Tengah, bahkan dikabarkan secara spesifik dari Dubai ya. Gua lupa namanya siapa, tapi ada konsorsium dan lain-lain dari Dubai yang berminat, bahkan menawar dengan nilai yang sangat fantastis. Dikabarkan Glazer ini kan berminat lebih dari 5 atau 6 miliar euro atau pounds. Nah, dari Dubai ini nilainya menawarkan dengan harga 10, sekian. Jadi sangat luar biasa, hampir 2 kali lipatnya. Nah, ini bagaimana kalau menurut gue dengan amatiran? Gue melihat tentu saja tren dari Timur Tengah memiliki klub sepak bola di Eropa, utamanya di Inggris, sudah ada. Tentu saja yang terbaru adalah Newcastle United. Gue melihat biasanya ya, sekali lagi dengan amatiran, pemilik-pemilik dari Timur Tengah ini punya ambisi yang besar. Mereka tidak segan-segan menggelontorkan uang untuk prestasi. Pastinya menyentuh juga dari sisi bisnis, tapi dari sisi prestasi dan juga prestisius, gengsi, mereka juga sangat kental di sisi tersebut. Bagi Manchester United sendiri, tentu saja kepemilikan dari Timur Tengah ini akan menjadi sesuatu yang baru, walaupun di Liga Inggris sendiri ini bukan sesuatu yang baru. Sebelum Newcastle United jelas ada Manchester City. Dan bagaimana pemilik dari Timur Tengah yang memiliki Manchester City ini jelas visinya adalah gengsi dan juga prestasi, sehingga tidak ragu-ragu menggelontorkan dana mensupport keadaan di Manchester City, perubahan demi perubahan, sampai akhirnya mereka berada di posisi saat ini. Di posisi saat ini pun mereka juga terus melihat hal yang lebih tinggi lagi. Setelah dalam tanda kutip mereka sekarang selama beberapa tahun terakhir menguasai Liga Inggris, sekarang yang mereka tatap adalah Liga Champions. Mereka ingin ke sana. Di samping juga tentu saja terus mempertahankan keadaan kondisi di Premier League. Artinya mereka tetap ingin menjadi yang terbaik di Premier League. Menurut gue ini luar biasa. Bukan hanya gelontoran uang saja, tapi bagaimana sistem yang mereka bangun, sehingga tim di atas lapangan ini bisa terbentuk dengan solid. Maksud gue begini, bukan hanya mendatangkan Pep Guardiola, tapi siapa-siapa saja yang mendukung Pep Guardiola di manajemen. Ada Siki Bergestein, lalu ada lagi pihak-pihak lain di klub yang bisa bersinergi dengan baik dengan seorang Pep Guardiola. Ini kan juga mendapatkan support penuh dari pemilik Manchester City. Sehingga menurut gue ya ini luar biasa sih apa yang terjadi. Dan ini sekali lagi juga dengan proses, tidak secara instan. Dan ini yang sekarang berusaha di copy oleh Newcastle United. Dan kalau di Eropa, ya tentu saja contohnya Paris Saint-Germain juga demikian. Mereka berusaha untuk tetap menguasai liga domestik dan beralih targetnya adalah di kompetisi Eropa. Yang menurut gue luar biasa. Tapi kepemilikan dari Timur Tengah ini juga akan mengundang kontra juga. Pro-nya oke, mereka punya gelontoran dana yang besar ya kan. Tapi kontranya juga isu-isu yang mungkin di luar sepak bola. Ini yang akan juga sangat mungkin untuk diangkat. Jadi ada plus ada minusnya. Dan pihak ketiga ini lebih ke sosok ya Sir Jim Ratcliffe. Beliau ini kan fans dari Manchester United, salah seorang bilioner bahkan ya di Inggris. Sempat dikabarkan ingin mengakuisisi Chelsea, dan
kemarin sempat dikaitkan untuk mengakuisisi Manchester United. Kali ini dikabarkan dia juga berminat kembali untuk membeli Manchester United, dan kabar terakhir mengatakan kalau dari Sir Jim Ratcliffe ini menunggu Glazer secara resmi untuk menjual Manchester United. Dia sudah pernah bertemu dengan Glazer beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu Glazer mengatakan belum ingin menjual Manchester United. Dan sekarang nampaknya angin berubah. Sir Jim Ratcliffe punya peluang untuk membeli Manchester United, dan ya dia akan melakukan penawaran ketika nanti sudah secara resmi diumumkan dijual Manchester United. Nah, bagaimana gue melihat? Tentu saja background dari Sir Jim Ratcliffe yang fans Manchester United, nampaknya beliau juga mengerti sepak bola, ya kan, sehingga nanti dari atas ke bawah ini lebih jelas arahnya kemana. Tidak apa ya, tidak terlalu ke sisi bisnis atau ke sisi-sisi yang lain, tapi diasumsi lebih ke sisi prestasi utamanya bagi Manchester United ini besar kemungkinan akan demikian. Hanya saja menurut gua, kembali lagi seperti yang gua katakan di awal, peminat dari Manchester United ini sangat besar, dan pemilik saat ini Glazer nampaknya lebih mengutamakan sisi bisnis, sisi keuntungan. Maksud gua apa? Akan ada perang harga. Siapa yang bisa memberikan penawaran terbaik bagi Glazer dari sisi bisnis, ya kan, dari sisi akuisisi nanti strukturnya seperti apa. Nampaknya pihak itulah yang punya kemungkinan terbesar untuk mendapatkan atau menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Dan ya, prosesnya seperti gua katakan nampaknya masih akan memakan waktu ya, karena banyaknya tawaran yang datang bermacam-macam, dan Manchester United itu merupakan klub yang terbesar, mungkin bisa dikatakan salah satu komoditas sepak bola yang sangat-sangat masif di dunia, sehingga peminatnya banyak, dan karena peminat banyak ini prosesnya juga akan sedikit lebih lama. Siapa menurut Sobat Football United yang diharapkan, yang diinginkan untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.